Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Azarzana Zahira dengan NIM 2107026065 dari kelas 2C Gizi. Di sini aku akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi, yaitu tentang sistem saraf pada manusia. Nah, sistem saraf ini adalah salah satu sistem koordinasi yang kompleks yang bertugas untuk menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Nah, sistem saraf ini tersusun dari kumpulan sel saraf atau neuron yang akan membentuk sebuah jaringan. Nah, fungsi dari sistem saraf ini yang paling utama adalah untuk menerima, mengolah, menyampaikan rangsangan dari seluruh organ. Kemudian, tadi kan sudah disebutkan bahwasannya ada sel saraf atau neuron. Nah, sel saraf atau neuron ini merupakan unit struktural dan fungsional yang menyusun sistem saraf, di mana neuron ini berfungsi sebagai penghantar dan merespon rangsangan ke saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Nah, kehadiran neuron ini selalu diikuti oleh adanya sel neurologia. Neurologia adalah sel yang berfungsi untuk memberikan nutrisi pada neuron agar dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Nah, di sini ada struktur dari sel saraf atau neuron, yaitu ada dendrit, ada badan sel, kemudian ada akson, ada nukleus juga loh. Terus ada selubung mielin, terus ada sel Schwann, nodus Renville, dan juga terminal akson atau sinapsis. Kemudian sel saraf atau neuron ini mempunyai susunan-susunan atau strukturnya yang tadi sudah aku jelaskan. Yang pertama ada dendrit. Dendrit itu merupakan bagian dari badan sel yang berupa tonjolan sitoplasma yang ukurannya itu relatif pendek dan juga bercabang. Di mana neuron ini merupakan bagian yang paling awal terkena rangsangan. Fungsi dari dendrit sendiri yaitu untuk meneruskan rangsangan dari reseptor menuju badan sel. Terus yang kedua ada badan sel atau perikarion. Nah, badan sel atau perikarion ini berfungsi untuk menerima dan memproses rangsangan dari dendrit. Di mana dalam badan sel ini terdapat nukleus serta nukleolus. Dan terdapat pula badan sel yang berfungsi untuk membantu proses metabolisme dan pertumbuhan neuron itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada akson atau neurit. Nah, neurit atau akson ini merupakan tonjolan sitoplasma yang relatif panjang. Ukurannya itu sekitar 1 mm sampai 1 meter yang berfungsi untuk meneruskan rangsangan dari badan sel. Nah, di mana akson ini memiliki bagian-bagian yang spesifik lagi, yaitu pertama ada neurofibril. Nah, neurofibril merupakan bagian terdalam dari akson yang berupa serabut-serabut halus yang berperan untuk meneruskan jalannya sebuah impuls atau rangsangan. Yang kedua ada selubung mielin. Nah, selubung mielin ini merupakan bagian paling luar dari akson yang tersusun oleh sel-sel pipih yang disebut dengan sel Schwann. Nah, selubung mielin ini berfungsi untuk melindungi dan memberikan nutrisi bagi akson. Kemudian yang ketiga yaitu ada nodus Renville. Nah, nodus Renville ini merupakan bagian akson yang menyempit dan tidak dilapisi oleh selubung mielin. Di mana nodus Renville ini berperan penting untuk mempercepat hantaran rangsangan itu. Kemudian yang keempat ada sinapsis. Nah, sinapsis merupakan penghubung antara neuron satu dengan neuron lainnya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan kan susunan atau struktur dari sel saraf. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang macam-macam sel saraf atau neuron. Yang pertama yaitu berdasarkan fungsinya. Nah, berdasarkan fungsinya, neuron ini terbagi menjadi 3, yaitu ada neuron sensorik, neuron motorik, dan juga neuron asosiasi atau interneuron. Yang pertama yaitu neuron sensorik. Nah, fungsi dari neuron sensorik yaitu untuk menerima rangsangan dari alat indera, kemudian meneruskan rangsangan tersebut ke otak atau sumsum tulang belakang. Yang kedua, neuron motorik. Nah, neuron motorik ini
berfungsi untuk membawa informasi dari otak atau sumsum tulang belakang lalu ke otot atau kelenjar untuk melakukan sebuah respon tubuh. Yang ketiga yaitu neuron asosiasi atau interneuron. Neuron asosiasi ini berfungsi untuk meneruskan impuls dari neuron sensorik ke neuron motorik. Nah, kemudian macam-macam sel saraf yang kedua yaitu berdasarkan strukturnya. Berdasarkan strukturnya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada neuron unipolar. Nah, neuron unipolar ini memiliki satu juluran dari badan sel yang bercabang menjadi dendrit dan juga akson. Contohnya yaitu neuron pada embrio dan juga fotoreseptor pada mata. Yang kedua ada neuron bipolar. Nah, neuron bipolar ini memiliki 2 jalur juluran dari badan sel menjadi dendrit dan juga akson. Contohnya reseptor pada mata, telinga, dan juga hidung. Kemudian yang ketiga ada neuron multipolar. Neuron multipolar ini memiliki banyak juluran dendrit dan dari badan sel dan hanya memiliki 1 juluran akson. Contohnya pada saraf motorik pada otak dan sumsum tulang belakang. Nah, kemudian pada sistem saraf ini terdapat susunan saraf manusia. Yang pertama itu ada sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat merupakan pusat koordinasi dari segala respon berbagai rangsangan. Nah, sistem saraf pusat ini tersusun atas otak dan sumsum tulang belakang, di mana struktur khas dari sistem saraf pusat ini adanya area kelabu atau gray matter dan juga area putih atau white matter. Nah, area kelabu merupakan kumpulan dari akson yang dibungkus oleh selubung myelin. Nah, sedangkan area putih atau white matter itu merupakan kumpulan badan sel dan dendrit yang dikelilingi oleh. Kemudian pada otak itu terdapat area putihnya itu terdapat pada bagian dalam. Nah, sedangkan area kelabu atau abu-abunya itu terdapat pada bagian luarnya. Nah, kalau pada sumsum tulang belakang itu malah sebaliknya. Area putihnya terdapat pada luar dan area kelabunya pada bagian dalamnya, seperti pada gambar berikut ini. Nah, pada sistem saraf pusat itu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Di sini aku akan menjelaskan tentang otak terlebih dahulu, kemudian sumsum tulang belakang. Nah, otak itu merupakan organ vital yang mengatur segala koordinasi sistem tubuh termasuk sistem syaraf. Nah, dalam otak itu terdiri dari medullary body, yaitu bagian dari cerebrum yang berwarna putih karena mengandung banyak serabut saraf yang berfungsi untuk mengirimkan impuls dari dan ke cerebral cortex. Nah, pada medullary body ini terdapat bagian yang disebut dengan corpus callosum. Nah, di mana corpus callosum ini berfungsi untuk menghubungkan impuls dari kedua cerebral hemisphere. Dalam otak itu terdapat basal ganglia. Nah, basal ganglia ini merupakan bagian dari cerebrum yang berwarna abu-abu yang berfungsi untuk mengatur pergerakan otot rangka. Selain itu, basal ganglia ini juga menghubungkan cerebral cortex, thalamus, dan juga hipotalamus. Nah, bisa dilihat pada gambar bahwasanya otak itu ada bagian cerebral cortex dan juga ada juga basal ganglia. Kemudian, otak itu dilindungi oleh selaput meninges. Meninges itu merupakan sebuah lapisan-lapisan ya. Nah, selaput ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada pia mater. Nah, pia mater ini merupakan selaput paling dalam yang menyusun sistem saraf. Pusat dan banyak mengandung pembuluh darah. Kemudian yang kedua ini ada arachnoid, yaitu merupakan selaput tipis yang berada di antara pia mater dan juga dura mater. Terus yang ketiga ada durameter. Nah, durameter ini merupakan lapisan paling luar yang terhubung dengan tengkorak. Bisa dilihat pada gambar tersebut bahwasanya pia mater itu merupakan bagian paling dalam, terus arachnoid itu merupakan lapisan di antara pia mater dan durameter, kemudian ada durameter merupakan lapisan paling luar yang terhubung dengan tengkorak ya. Kemudian pada otak itu terdapat 4 bagian. Yang pertama ada cerebrum, yaitu otak besar. Otak besar atau cerebrum ini merupakan bagian yang penting dari otak
yang terdiri dari dua hemisfer atau dua belahan sisi kiri dan belahan sisi kanan pada otak. Nah, cerebellum itu terdiri dari cerebral cortex yang memiliki 4 area yang disebut dengan lobus, yaitu yang pertama ada lobus frontal yang berfungsi sebagai pengendali gerak, otot, rangka, dan proses intelektual seperti kayak kecerdasan. Yang kedua ada lobus parietal. Nah, lobus parietal ini berfungsi sebagai pengaturan perubahan kulit dan juga otot. Yang ketiga ada lobus occipital. Nah, lobus occipital ini berfungsi untuk sebagai pusat penglihatan. Yang keempat ini ada lobus temporal yang berfungsi sebagai pusat pendengaran, penciuman, dan juga pengecak. Bisa dilihat pada gambar bahwasanya ada lobus frontal, lobus temporal, lobus parietal, dan lobus occipital. Kemudian yang kedua ini ada brainstem, yaitu batang otak. Nah, batang otak ada brainstem ini merupakan bagian yang penting dari otak, yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ada midbrain, yaitu sebagai bagian brainstem yang penting. Midbrain terletak di antara diencephalon dan juga pons. Nah, pons itu merupakan tempat untuk relay impuls dari cerebral cortex ke pons dan spinal, di mana pons ini berbentuk seperti tonjolan dan terletak di antara midbrain dan medulla oblongata. Pons itu berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara brainstem dan juga cerebellum. Pons itu merupakan pengontrol proses pernapasan. Yang ketiga ada medulla oblongata. Nah, medulla oblongata ini merupakan bagian dari brainstem yang berbentuk kerucut dan mengandung banyak serabut saraf atau disebut juga dengan sumsum lanjutan. Nah, medulla oblongata ini merupakan pusat pengaturan detak jantung, tekanan darah, pernafasan, menelan, dan juga muntah. Nah, bisa dilihat pada gambar bahwasanya brainstem itu terdapat pons dan juga medulla oblongata. Kemudian yang ketiga ada cerebellum atau otak kecil. Nah, bagian ini terletak di belakang kepala dan dekat dengan bagian leher ujung atas, serta memiliki fungsi yang sangat penting, yang dimana berfungsi untuk kontrol kontraksi otot, postur, dan juga keseimbangan. Bisa dilihat pada gambar ya bahwasanya cerebellum itu terletak pada bagian belakang kepala dan juga dekat dengan bagian leher ujung atas. Kemudian yang keempat ada diencephalon. Nah, diencephalon ini merupakan membentuk pusat inti dari otak depan yang dikelilingi oleh belahan otak. Nah, diencephalon ini terdiri dari talamus, hipotalamus, subtalamus, dan juga epitalamus. Bisa dilihat pada gambar bahwasanya diencephalon itu kan terdapat pada pusat inti dari otak depan dan juga terdapat talamus, hipotalamus ya. Nah, kemudian pada sistem saraf pusat ini yang kedua yaitu sumsum tulang belakang atau medulla spinalis. Nah, sumsum tulang belakang ini merupakan kelanjutan dari medulla oblongata atau sumsum lanjutan tadi ya. Nah, bagian ini terus berlanjut ke belakang sampai ke tulang belakang yang menghubungkan sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, panjang sumsum tulang belakang ini sekitar 42-43 cm. Di mana dilindungi oleh rongga tulang belakang dan juga dilapisi oleh meninges. Terdapat 31 pasang saraf spinal cord, yang dimana terlihat pada gambar bahwasannya itu merupakan susun tulang belakang ya, yang terdapat pada ada saraf spinal, terus ada bagian dalam, terus ada kanal pusat, terus ada bagian tepi, ada sayap dorsal, sayap ventral, dan juga lain-lainnya ya. Nah, susunan saraf manusia yang selanjutnya yang kedua yaitu ada sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf tepi ini merupakan kumpulan saraf lanjutan dari otak dan juga sumsum tulang belakang. Nah, sistem saraf tepi ini berfungsi untuk menghubungkan respons sistem saraf pusat ke organ tubuh dan bagian lainnya yang ada dalam pada tubuh. Nah, sistem saraf tepi ini meliputi semua sistem saraf di luar otak maupun sumsum tulang belakang. Nah, sistem saraf tepi ini terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf somatik dan juga sistem saraf otonom. Yang pertama, aku akan menjelaskan tentang sistem saraf somatik. Nah, sistem saraf somatik ini meneruskan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak, kemudian meneruskannya ke semua otot kerangka tubuh.
di mana sistem saraf somatik yaitu sistem saraf yang bekerja secara sadar atas kemauan kita sendiri. Nah, contohnya itu seperti gerakan sadar itu kayak seperti makan, mandi, belajar, berlari, berjalan, dan juga lain-lainnya. Nah, sistem saraf somatik ini terdiri atas 12 pasang saraf karnial dan 31 pasang saraf spinal. Nah, bisa dilihat pada gambar bahwasanya sistem saraf somatik ini terdapat 12 pasang saraf kranial yang terdapat pada otak, di mana terdapat banyak saraf ya, bisa dilihat ada 12 pasang saraf. Kemudian fungsi dari 12 pasang saraf kranial ini sebagai berikut ya. Yang pertama ada saraf olfaktori. Nah, saraf olfaktori ini merupakan tipenya sensorik yang berfungsi sebagai penciuman. Kemudian ada optik yang tipenya itu sensorik juga, yang fungsinya untuk penglihatan, dan juga lain-lainnya bisa dilihat pada layar tersebut, bisa dibaca dan juga diamati. Nah, kemudian ada 31 pasang saraf spinal. Saraf spinal ini merupakan dari sumsum tulang belakang sampai ke tulang belakang itu ya, dimana ada 8 pasang saraf leher, 12 pasang saraf punggung, 5 pasang saraf pinggang, 4 pasang saraf pinggul atau sakral, kemudian ada 1 pasang saraf ekor. Kemudian sistem saraf tepi yang kedua yaitu sistem saraf otonom atau sistem saraf tidak sadar. Nah, sistem ini meneruskan impuls atau rangsangan dari reseptor menuju saraf sensoris, lalu dilanjutkan ke sistem saraf pusat yaitu sumsum tulang belakang, di mana rangsangan itu kemudian diteruskan ke saraf motoris dan otot atau kelenjar target. Nah, sistem saraf otonom ini kan tidak sadar, berarti bekerjanya tanpa disadari. Nah, secara otonom atau tidak sadar dan tidak bekerja di bawah kehendak pusat saraf pusat. Nah, contohnya itu seperti denyut jantung, perubahan pupil mata, pengeluaran keringat, dan juga lain-lain. Nah, pada sistem saraf otonom ini terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf simpatik dan juga sistem saraf parasimpatik. Yang pertama yaitu sistem simpatik. Nah, sistem ini mengatur respon perlawanan dari tubuh ketika adanya ancaman pada diri kita. Nah, sistem ini itu juga mempersiapkan tubuh untuk mengeluarkan energi dan menghadapi potensi ancaman yang berada pada lingkungan. Contohnya, ketika kita sedang cemas atau takut, maka saraf simpatik ini akan memicu sebuah respon dengan mempercepat detak jantung, meningkatkan laju pernafasan, kemudian meningkatkan aliran darah ke otot, lalu mengaktifkan kelenjar produksi keringat dan melebarkan pupil mata. Nah, pada hal ini dapat membuat tubuh kita itu merespon dengan cepat dalam situasi gawat darurat atau terdapat sebuah ancaman. Kemudian sistem saraf otonom yang kedua yaitu sistem saraf parasimpatik. Nah, sistem ini berguna menjaga fungsi tubuh normal setelah ada sesuatu yang mengancam pada diri kita. Nah, setelah ancaman itu berlalu, maka sistem ini akan memperlambat detak jantung, memperlambat pernafasan, mengurangi aliran darah ke otot, dan menyempitkan pupil mata. Nah, pada sistem parasimpatik ini memungkinkan kita untuk mengembalikan tubuh ke kondisi rileks yang normal. Nah, bisa dilihat pada gambar perbandingan antara sistem saraf simpatik dan juga sistem parasimpatik ya. Dan simpatik itu memperbesar pupil, yang parasimpatik itu mengecilkan pupil atau menyempitkan pupil. Bisa dilihat ya ada banyak perbedaannya yang saling berlawanan gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu gangguan pada sistem saraf manusia. Pasti semuanya itu ada gangguannya ya. Yang pertama yaitu ada stroke. Nah, stroke itu disebabkan oleh kerusakan pada otak yang dipicu oleh terhalangnya aliran darah di pembuluh darah dalam otak. Terus ada meningitis. Nah, meningitis ini merupakan infeksi atau radang pada lapisan meninges pada otak. Terus yang selanjutnya yaitu ada koma. Nah, koma ini merupakan kondisi tidak sadarkan diri karena tidak bisa dirangsang oleh stimulus. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada Parkinson. Nah, Parkinson ini merupakan kelainan pada otak yang ditandai dengan gemetar, sulit berjalan, dan juga bergerak.
Kemudian gangguan pada sistem saraf manusia yang lainnya itu ada sklerolosis ganda. Sklerolosis ganda merupakan penyakit pada sistem saraf pusat karena mengalami pengurangan sel mielin sehingga mengakibatkan gangguan pada kemampuan saraf dalam menghantarkan impuls dari dan ke otak. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada rabies. Nah, rabies itu merupakan penyakit infeksi akut yang terdapat pada susunan saraf pusat yang disebabkan oleh virus rabies yang ditularkan melalui gigitan hewan penularan seperti anjing, kucing, dan juga kera. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.